Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pembelajaran kita tentang sistem saraf 2. Kalau kemarin sudah bahas tentang sistem saraf 1, bagian-bagian dari saraf. Kemudian ada sistem saraf pusat, yaitu otak juga dan sumsum tulang belakang. Maka kita lanjut ke sistem saraf 2, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan muda spinalis dengan reseptor dan afektor. Jadi sistem saraf tepi terdiri dari jaringan saraf yang berada di bagian luar otak. Jadi bukan masuk ke dalam otak. Jadi dia ada di luar otak. Nah, kemudian sistem ini juga mencakup saraf kranial yang berasal dari otak, saraf spinal yang berasal dari muda spinalis, dan ganglia serta reseptor sensorik yang berhubungan. Yang pertama adalah ada sistem saraf tepi, yaitu saraf kranial, terdiri dari 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Jadi yang paling banyak memang tersusunnya dari serabut saraf sensorik. Nah, saraf-saraf kranial ada saraf olfaktorius yang merupakan saraf sensorik. Nah, ini adalah untuk tempat persepsi indera penciuman berada. Nah, di sini adalah saraf olfaktorius. Kemudian ada saraf optik, merupakan saraf sensorik juga, fungsinya ya untuk indera penglihatan. Kemudian ada saraf oculomotorius, merupakan saraf gabungan dari saraf sensorik dan motorik, tapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik ya. Nah, fungsinya yaitu untuk membawa informasi indera otot dari otot mata yang terinformasi ke otak. Jadi dari indera otot mata disambungkan ke otak. Kemudian ada saraf traklear, adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar berdiri dari saraf motorik dan sebagian kecil merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial traklear. Ya, fungsinya itu untuk menyampaikan informasi indera otot dari otot oblik ke superior otak ya. Ini bagian dari neuron motorik juga. Kemudian saraf trigeminal, yaitu saraf kranial terbesar. Kalau trakea tadi saraf kranial terkecil, kalau yang trigeminal merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik ya. Ini fungsinya adalah untuk bagian-bagian gigi bawah, gusi dan lain sebagainya. Terus ada juga yang membawa informasi ke kelopak mata, bola mata. Kemudian ada juga yang ke bagian kulit wajah, itu trigeminal, saraf trigeminal. Kemudian saraf abdusen, saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik ya, membawa pesan untuk ke bagian lateral ke pons ya, bagian pons yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Kemudian saraf fasial merupakan saraf gabungan dari motorik ya, dan sensorik. Kemudian neuron motoriknya terdapat dalam nuklei pons atau nukleus di pons. Kemudian ada saraf vestibulocochlearis ya, hanya terdiri dari saraf sensorik. Kalau vestibulocochlearis ini hanya terdiri dari saraf sensorik, yaitu menerima reseptor sensorik pada telinga bagian dalam. Kemudian saraf glosopharyngeal ini merupakan saraf gabungan juga antara sensorik dan motorik, kemudian membawa informasi untuk bagian lidah ya, kemudian juga bisa membawa ke faring dan laring, kemudian juga bisa mengatur tekanan darah ya untuk pembuluh darah tertentu. Kemudian ada saraf vagus, saraf gabungan juga ya, yang fungsinya bisa untuk otot laring, faring dan otot sternocleidomastoid. Kemudian ada saraf aksesoris spinal ya, saraf gabungan juga, sebagian besar terdiri dari saraf motorik ya. Kemudian hipoglosal, ada hipoglosal
termasuk saraf gabungan juga. Sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan fungsinya yaitu membawa informasi dari otot di lidah. Ya, sarafnya dari otot di lidah. Oke, untuk saraf kranial ada 12, kemudian ada saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix, dorsal posterior dan ventral. Ya, kemudian pada bagian distal radix dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Kemudian semua saraf tersebut adalah saraf gabungan antara motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron eferen dan meninggalkan neuron eferen. Ya, kemudian saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Jadi bagian ini sarafnya ada di bagian vertebra, ya, di situ banyak saraf di situ. Kemudian kita lihat bahwa saraf-sarafnya ada saraf serviks ada 8 pasang dari C1 sampai C8, ya. Kemudian bagian, ya, terus saraf toraks dari toraks 1 sampai toraks 12 ada 12 pasang, kemudian saraf lumbal ada 5 pasang, saraf sakral 5 pasang, kemudian saraf koksigis ada 1 pasang. Kemudian yang ketiga ada sistem saraf otonom atau SSO, merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot bawah seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar kenjar. Ini lebih ke saraf sensorik, ya, karena berkaitan dengan pembuluh darah, jantung, otot polos dan semua kelenjar kenjar. Sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Nah, serabut aferen atau sensorik menyampaikan sensasi nyeri atau rasa kenyang dan pesan-pesan yang berkaitan dengan frekuensi jantung, tekanan darah dan pernafasan. Jadi lebih banyak adalah untuk sistem saraf sensorik atau yang tidak kita sadari, ya. Kemudian divisi SSO memiliki 2 divisi. Yang pertama adalah simpatis dan parasimpatis, ya. Nah, kalau divisi saraf simpatis dan parasimpatis ini fungsinya secara anatomis berbeda dan peranannya antagonis tapi melengkapi. Yang pertama adalah divisi simpatis atau torakolumbal memiliki 1 neuron, ya, pendek dan 1 neuron yang panjang. Badan selnya terletak pada tanduk lateral substansi abu-abu yang ada pada bagian lumbal atau medula spinalis. Fungsinya adalah untuk memacu kerja organ tubuh, misalnya memacu detak jantung atau memperbesar bronkus, ya. Tapi walaupun ada beberapa juga yang malah menghambat kerja organ tubuh. Adapun fungsi yang menghambat antara lain yaitu memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi dan menghambat kontraksi kantong seni atau kantong kemih. Kemudian divisi parasimpatis perannya antagonis dari simpatis. Jadi kalau misalnya untuk saraf simpatis ini untuk memacu atau mempercepat detak jantung. Nah, kalau yang parasimpatisnya adalah untuk memperlambat detak jantung. Itu jadi berkebalikan untuk fungsinya. Nah, kalau parasimpatis ini memiliki neuron yang panjang dan menjulur juga mendekati organ. Kemudian memiliki serabut prostaglandiniok yang pendek. Jadi berbeda dengan divisi simpatis, ya. Ini bisa kalian baca lagi beda antara serabutnya juga. Kemudian saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik yang ibu bilang tadi. Kalau misalnya saraf simpatik fungsi untuk mempercepat detak jantung, parasimpatis adalah memperlambat, seperti itu. Nah, kalau yang fungsinya simpatis itu menghambat kerja alat pencernaan, maka parasimpatis itu mempercepat kerja alat pencernaan. Nah, karena kerja keduanya itu berlawanan, maka mengakibatkan keadaan yang normal atau berseimbang. Kemudian ada neurotransmitter SSO, yaitu asetilkolin, dilepas oleh serabut preganglionik simpatis, yaitu serabut yang ada pada serabut saraf, ya. Nah, kemudian ini dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik.
Nah, ini berkaitan dengan neuroprefin dan substansi yang berkaitan epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Jadi kalau misalnya neurotransmitter ini lebih ke kayak hormon adrenalin, itu dia melepaskan hormon adrenalin. Oke, alhamdulillah, terima kasih sudah kita bahas satu-satu tentang saraf, sistem saraf. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ditanya boleh ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.